Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Den Bayong. Saat ini kita ada di lokasi sebuah danau di wilayah Kota Tangerang yang memang konon di sini dikenal dengan mitos sudah memakan beberapa nyawa. Dan saat ini saya ditemani oleh Bang Denny. Selamat malam, Bang Denny. Selamat malam. Ya, kita mau coba tanya-tanya apa aja sih sebetulnya, atau sosok apa saja yang ada di sini. Boleh dibantu jelaskan, Bang Denny, mungkin ini tuh danau apa? Ini asal-usulnya danau ini kan sebenarnya untuk dipergunakan untuk air serapan dari salah satu perumahan. Komplek ya, Bang? Komplek di sini. Jadi dibangun awalnya mungkin untuk tujuannya untuk seperti itu, supaya tidak ada kebanjiran. Dengan seiringnya waktu, dia semakin bagus, akhirnya banyaklah muda-mudi yang datang. Mungkin juga nggak hanya muda-mudi yang datang, salah satunya pemancing-pemancing yang mencari nafkah juga sebagian. Yang saya lihat itu beberapa kali flashback ke belakang itu memang sebenarnya ini dipakai untuk keperluan untuk membuang air. Intinya air serapan, pembuangan air serapan. Ya. Nah, kalau masalah untuk konon seperti itunya, mungkin kita perlu ada penelusuran lagi lah, intinya seperti itu. Mungkin untuk saat sekarang bagi saya sih belum dapetin ya. Cuman memang dari tadi saya memang melihat ada mungkin sosok gitu, Bang. Sosok, dibilang sosok nggak ini banget sih. Cuman mungkin jiwa yang tertinggal kali ya, yang pernah meninggal di sini ya. Yang saya rasakan adalah sebenarnya bukan oleh karena makhluk yang ada di sini gitu loh. Untuk makhluk memang ada beberapa, karena biasanya kalau salah satu tempat sudah pernah disugestikan, dia akan hadir karena salah tempatnya satu lembab. Kedua juga penerangan juga kurang di sini kan. Cukup gelap ya. Cukup gelap malah ya, Bang. Cukup gelap kalau bagi saya sih sebenarnya. Kalau untuk penerangan mungkin seperti perumahan kali ya. Tapi daya tarik memang ada. Daya tarik untuk hal gaib pasti ada, karena di salah satunya pernah ada yang meninggal di sini kan. Udah gitu juga mungkin bukan hanya manusia aja yang jadi korban. Bisa jadi juga binatang-binatang. Ya karena ya katakanlah kalau binatang kan nggak ada yang bisa berenang, ada yang tidak gitu loh. Apalagi biasanya rumput-rumput seperti ini kan biasanya zaman yang mempunyai satu ternak itu biasanya juga untuk mencari makan di sini. Rumput kan lumayan banyak di sini gitu ya. Untuk Oke, kita ikuti dulu coba. Ada sesuatu yang mungkin dilihat oleh Bang Denny. Allahu Akbar. Kalau saya jujur itu ya ada daya tarik untuk daya sana ya. Mungkin seekor ular. Oke, sosoknya ya, Bang Denny. Iya, ular hitam ya dari sana. Ini masuknya sih jin fasik ya. Dia bisa mewujud seperti apa aja bisa. Coba diputar ke kanan dikit, ke kanan belah sini. Oke, tolong kameranya coba dibantu untuk sesuai yang diinfokan oleh Bang Denny. Soalnya saya lihatnya agak mengkilap sedikit. Jadi sempat tadi seperti ada yang jalan. Ada yang lewat ya? Iya, ada yang lewat. Melintas begitu, lewat. Mungkin untuk saat sekarang seperti itu kali ya. Mungkin bisa dilanjut. Jadi gini, Bang Den. Di sini kan dinamakan, awalnya belum ada namanya ya untuk danau ini, karena ini danau buatan. Nah, setelah konon memakan korban
seorang pasangan muda-mudi. Nah, dari situ diinfokan atau biasa dikenal dengan danau pengantin. Boleh dijelaskan Bang Den, yang mungkin Bang Den bisa lihat dari mata batinnya untuk flashback ke belakang? Jadi kalau dibilang sepasang muda-mudi memang iya. Karena di sini sebenarnya memang tempat untuk kumpulnya muda-mudi ya. Bisa dikatakan juga ya, maaf ngomong, terkadang tempat yang bagus, tempat yang gelap itu identik. Sebentar Bang Den, saya mendengar bunyi sesuatu ya Bang Den ya. Bayi, tangisan bayi. Kok? Ya. Mungkin teman-teman kunci gaib. Oh, sudah hilang bunyinya Bang Denny. Iya. Sudah hilang ya? Iya. Saya sempat kaget juga nih Bang Denny. Tangisan bayi. Hilang. Tapi seperti kayak ada di dalam air gitu Bang Den. Boleh dibantu jelaskan Bang Denny? Saya sempat kaget juga nih Bang Den. Iya. Ya. Mungkin bisa dilihat dulu. Untuk masalah suara bayi itu ya. Ya inilah sebenarnya. Jadi mudah-mudahan juga arwah yang di sini pun bisa sempurna kembali kepada tempatnya. Jadi tidak tertinggal di sini gitu kan. Makanya ini sempat saya dengar pun sempat lumayan kaget, saya juga bisa suara bayi yang nangis di sini. Dan herannya ini kan tengah-tengah ya. Di tengah-tengah, enggak. Tengah-tengah betul Bang Den. Kalau memang ada suara bayi ya mungkin di situ ada. Ya tapi itulah jin. Itulah seperti jin-jin fasik. Pada dasarnya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti ini. Mereka hidup bersama kita. Memang hidup bersama kita. Tapi tergantung dari kitanya. Kalau kita datang ke sini niatnya baik, niatnya kita memang untuk menikmati keindahan alam, mungkin kita tidak akan terjadi. Tapi kalau niatnya untuk maaf, bisa terjadi. Karena hal-hal yang negatif ya Bang ya. Ya, gitu ya. Karena saya beberapa kali melihat, bukan melihat langsung ya, tapi melihat yang ini ada yang memang dipakai untuk tempat ya seperti itu. Oh iya, saya paham Bang Den. Ya. Mungkin lebih intinya negatif ya teman-teman gitu. Untuk hal yang dilakukan negatif ya, mungkin ada oknum atau kita bicara personal ya mungkin ya. Karena memang di sini cukup sepi juga sih gitu loh. Bisa dibilang sepi. Saat ini kita tidak ada ya. Walaupun ini lokasinya ada di tengah-tengah satu komplek perumahan, cuma memang di sini sepi gitu loh. Pemancing-pemancing yang biasa memancing pun pada saat ini sepi. Kita cuman tim kita aja atau tim kunci gaib aja yang memang sedang stay di lokasi gitu untuk pembuatan konten ini gitu. Nah, sampai di sini Bang Den, boleh nggak gitu teman-teman kunci gaib ini bisa tahu sebetulnya sosok-sosok apa aja Bang Den yang ada di sini dan siapa yang menjadi penguasa? Boleh dibantu dijelaskan setelah Abang coba komunikasi dulu. Saya akan berikan waktu untuk Bang Denny berkomunikasi. Oke teman-teman, Bang Denny akan mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Mungkin apakah ada pesan yang ingin disampaikan atau apa yang ingin eksistensi apa yang ingin ditunjukkan makhluk yang ada di sini. Mungkin nanti akan disampaikan setelah Bang Denny melakukan komunikasi. Oke. Teman-teman, saya akan coba mendekat kembali ke Bang Den. Oke, makasih Bang Den. Ya. Bang Den, tadi Bang Den sudah coba berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini. Mungkin kesan apa nih yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman kunci gaib? Ya.
Kita tadi kan salah satu pertanyaan Bang Bayong, kan? Makhluk apa aja sih yang ada di sini, ya? Mungkin kalau bisa saya lihat dari tadi, ya, memang dia tidak berbentuk ya, tapi banyakan dia hanya sekedar hitam, berbayang. Nah, sebenarnya itu pun yang lebih dominan bagi saya lihat itu adalah sosok ular tadi sebenarnya. Oh gitu ya? Iya. Karena sosok ular ini dia kadang dia jalan nih. Oh gitu. Tuh, baik. Ter sana. Nanti sebenarnya ini dangkal sebenarnya. Kalau feeling saya ini dangkal. Sebenarnya tarikan saya sih pengennya nyemplung gitu kan. Cuman ya saya nggak bawa baju ganti kan, masalahnya itu. Kedua, sosok yang paling menguasai sini sebenarnya sosok ular yang saya lihat. Itu kalau boleh tahu Bang Den, itu sosok yang Bang Denny sampaikan ini apa sejenis siluman atau mungkin setan atau apa Bang Den? Perwujudan dari jin. Jin ya? Itu. Dia Jadi perwujudan dari jin. jadi bukan siluman Bang Den ya? Bukan. Oh. Kalau saya lihat siluman beda. Kalau siluman biasanya dia akan berani mewujudkan eksistensinya. Karena dari tadi sudah saya cundang untuk mewujudkan eksistensinya, dia nggak mau. Dia hanya bahasa saya itu apa ya? Dia tidak berani mendekat karena mungkin hawa manusia ya. Mungkin makanya bila kita niat kita baik ke sini, jujur bagi saya pribadi dan Dek Bayong, kami ke sini untuk menguak sebenarnya apa sih sebenarnya gitu kan? Apakah memang konon banyak korban di sini, apa karena memang si beliau atau tidak? Dan saya lihat ini semua kebanyakan human error. Oh gitu ya. Human error. Dan pesan dari yang ada di sini jujur itu bukan kami yang melakukan. Itu bukan kami. Kami memang negatif. Tapi kami akan menggoda orang-orang yang satu imannya lemah. Niatnya kurang tidak baik. Kalau masalah untuk menjadi salah satu korban itu bukan mereka. Tapi karena kecerobohan manusia itu tersendiri. Jadi kelalaian manusia itu ya Bang iya, ya. kelalaian manusia itu sendiri. Dari awal saya berusaha objektif dan saya melihat lagi itu adalah kenapa tadi kita mendengar suara, jujur merinding saya. Oke. Mungkin Bang Denny ada sedikit kontak ya. Oke, silakan Bang Denny, mungkin ada yang mau disampaikan atau mau komunikasi dulu, silakan. Ada seorang bayi yang dibuang di sini. Baik. Ya. Jadi ada seorang mungkin boleh saya sebut hamil di luar nikah ya. Oh, baik. Jadi hamil di luar nikah, mungkin keluarganya malu, orang tuanya malu, mungkin ya. Jadi saat pasangan ini membuang salah satu bayinya, dan yang salah satu yang dia menangis itu karena apa? Ya itulah jiwa yang tertinggal. Tapi untuk jasadnya itu ditemukan atau memang sampai saat ini tidak ditemukan Bang Den? Jadi Tidak. Oh tidak ditemukan ya? Tidak. Seharusnya ngambang kan? Ya semestinya ya. Ini bagi saya tidak melihat dia ditemukan. Jadi memang sosok bayi yang memang konon dilihat Bang Denny ini secara mata batin itu dibuang sengaja dibuang ya. Dia baru aja 1 jam 2 jam baru lahir. Jadi langsung dibuang oleh mungkin orang tua si bayi itu atau ibu si bayi itu ya Bang ya. Ya, yang membuang adalah seorang laki-laki. Oh jadi bukan ibunya, jadi laki-laki ya.
mungkin sosok ayah atau apa yang Bang Denny lihat nih? Iya mungkin. Mungkin ya. Iya mungkin. Saya tidak berani bilang itu ya. Cuman yang jelas seorang laki-laki yang membuang ini ke sini. Tempatnya mungkin dilempar begitu saja. Oh, gitu ya. Ya. Nah, sekitar setengah 2 sini. 3 pagi. Pagi. Setengah 2 pagi ya Bang Den. Ya. Ini teman-teman kunci gaib. Kayaknya ini kan makin tegang ya kita nih. Makin tegang diskusi kita atau bincang-bincang kita dengan Bang Denny. Mungkin saya izin Bang Denny untuk mungkin sebatang 2 batang nih Bang Denny supaya nggak tegang nih. Waduh, boleh dong, harus dong. Siap Bang Denny. Oh, saya boleh juga dong. Boleh, silakan Bang Denny. Jadi supaya nggak tegang ya Bang Denny ya. Ya. Soalnya saya semakin lama mengikuti diskusi ini atau bincang-bincang ini agak lumayan tegang gitu Bang Denny. Jadi mungkin supaya lebih santai ya. Ya kita santai aja lah. Memang kan niat kita kan menguak salah satu tempat yang konon dia bilang. Yang jelas seperti ya maaf saya tidak nyalakan. Ya silakan Bang Denny. Teman-teman kita izin ya, kita supaya lebih santai sambil menghisap 1-2 batang rokok. Jadi kalau dikatakan perbuatan yang ada di sini, saya tidak setuju karena yang saya apa yang saya bilang tadi, jadi dia menunjukkan eksistensinya dengan logika seperti ikan. Memang gitu. Dia akan keluar. Saya bilang dari awal tadi sama Bang Bayau, insya Allah nanti mudah-mudahan dia akan minimal mendecakkan suara. Cak. Nah itu. Nah ini yang saya lihat rasakan dan dimensi ini makin lama mereka makin tertarik dengan kita gitu kan, mereka makin mendekat, yang mungkin yang sosoknya seperti ya tinggi hitam pun ada memang. Jadi sebenarnya kita ini di on spot sebenarnya on spot sebenarnya ada belah sana on spot sebenarnya. Cuman karena memang ini adalah kita sudah di sini ya, mereka sudah mulai mendekat, tapi mereka tidak di air tapi di sebelah sana. Oh, jadi sosok-sosok yang mungkin Bang Denny lihat secara mata batin itu bukan ada di tengah danau, melainkan ada di seberang danau. Jadi mereka itu memperhatikan kita, ya, begitu maksudnya Bang Denny ya? Betul. Dan salah satunya pun ada di belakang yang Oh, jadi di belakang tim kita, mungkin sosok apa Bang Denny yang ada di belakang tim kita? Itu perempuan. Oke. Mungkin sejenis kuntilanak? Dia bukan kuntilanak, hanya perempuan saja, saja. Dia ada sebenarnya bukan dari sini juga. Jadi semacam kayak dibuang ke sini. Oh. Iya, teman-teman kunci gaib. Tadi kita sempat cut dulu karena memang ada satu dan lain hal. Setelah itu kita berpindah spot yang tadinya kita dari sebelah sana. Kita berpindah spot langsung di tepi danau ya, tapi di bagian sebelah selatan mungkin ya, Bang Den ya. Ya, seperti itu. Dibilang on the spot. Ya, jadi spot yang tadi mungkin disampaikan oleh Bang Denny yang memang konon ada sosok-sosoknya yang memang lebih kencang lah. Apanya ya, kalau bisa saya bilang Bang Denny, getarannya atau ya, apa ya? Getaran daya tarik. Daya tariknya lebih kencang. Nah, di sini apa nih yang mungkin dilihat lagi sama Bang Den pada saat kita langsung ke spot yang memang yang tadi kita sempat tunjuk-tunjuk, yang kita sempat omongkan tadi ke teman-teman kunci gaib. Mungkin coba Bang Denny silakan. Jadi disinilah yang dikatakan tadi saya bilang 2 anak pemuda yang terjadinya dia sampai tenggelam. Oh, jadi di sini ya Bang Denny. Di sini. Oh, lokasinya di sini ya. Insya Allah dengan ini di sini. Karena saya melihatnya di sini sesuatu yang lumayan kenceng di sini getarannya di sini. Jadi yang saya lihat itu anak itu berenang.
Ya, Dia dari sebelah sana ya? dari sana. Oh, sana. Dari Oh, sebelah baik. sana. Dia renang ke sana, Oh, ke sana. balik lagi. Oh, balik lagi. Terus naik dulu sebentar, terus renang lagi. Oke. Sudah sampai sana dan dia untuk balik ke sininya kram di sini. Oh, jadi di tengah-tengah Sini. danau ya? Hmm. Di tengah-tengah Ya. dari ke tepi ya. Padahal kalau saya lihat ini tidak terlalu jauh, teman-teman. Dari tepi danau sebelah sini ke tepi danau yang ujung sana. Itu tidak terlalu jauh. Gitu. Mungkin kalau yang jauh yang sebelah sana. Kalau dari sini ke ujung sana mungkin cukup jauh. Tetapi kalau tepi sini dan tepi sini itu untuk jaraknya itu sedang lah, tidak jauh-jauh sekali. Sekitar berapa meter ya Bang Denny ya? Dari tepi sini ke tepi sana? Kurang lebih 20 meter lah. Gitu ya, 20. Ya, Bang Bayong, Ya, mau coba merasakan nggak? Salah satu dari eksistensinya. Oh, tapi bahaya nggak nih, Bang? Buat Insya Allah tidak. Tidak Dia biar minimal Bang Bayong pulang dari sini pun mendapatkan satu pengalaman yang beda daripada yang lain-lain gitu kan. Sebenarnya dia ingin bercerita, Cuman sebenarnya yang hadir ini, saya bilang lagi, itu sebenarnya yang ada tadi di pohon sana. Oh, yang tadi di pohon ya? Kalau yang tenggelam ini, dia nangis. Jadi ini sebenarnya energi yang tertinggal, katakanlah seperti apa sih, memori yang tertinggal. Sekitar dari semenjak kejadian sampai 7 harinya dia ada di sini, dia hanya sebenarnya duduknya di situ tuh. Dia selalu terduduk di sana. Oke, teman-teman kunci gaib, saya akan coba dibantu dengan Bang Denny untuk merasakan apa ya, bisa dibilang energi yang ada di sini. Yuk ikutin saya untuk mendekat ke Bang Denny. Sebelah mana Bang Denny? Boleh. Tempatnya cukup sulit ya, jalan setapaknya ya. Karena juga agak sulit ya. Agak sulit ya. Mungkin di sini aja kali Bang Denny ya. Memang ilalangnya cukup tinggi teman-teman yang ada di jalan setapaknya. Jadi karena memang ini malam, jadinya kita mungkin di sini aja kali ya untuk mencoba tadi yang Bang Denny tawarkan ke saya. Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hadir. Ya, yang dirasakan apa? Jangan maju-maju, jangan. Panas ya Bang Den. Panas ya. Tapi panas ini ya cuma satu titik ya, titik. Tapi kayak agak kecil gitu panasnya, kayak titik kecil. Ada keinginan untuk maju ya? Iya sih, kayak diajak gitu ya kan. Coba sini mendekat gitu. Jadi kayak kecil gitu. Makin saya tegaskan itu dia kayak makin menjauh. Jadi saya kayak pengen mendekat itu panasnya. Dan hilang Bang Denny? Iya. Hilang. Cukup. Oke. Hal seperti itu, hawa manusia itu kan mempunyai hawa tersendiri, hawa positif sebenarnya. Bila manusia itu selalu berpikiran positif, berbuat baik sama orang, dia akan mengeluarkan satu
Kalau perempuan namanya inner beauty, kalau laki-laki karismatik. Jadi kalau kita memang selalu berpikiran positif dalam suatu hal, dalam suatu bidang, kita menjalankan segala sesuatunya dengan tekun, insya Allah apa yang kita keluarkan adalah sesuatu yang positif. Halnya seperti mereka itu bermuatan negatif sebenarnya. Jadi terkadang kenapa orang kita di satu tempat melihat satu titik, saya melihat perwujudan dari pocong atau kuntilanak, karena hawa positif kita diserap oleh mereka. Dan yang ada dalam diri kita adalah sisi negatif. Akhirnya kita satu frekuensi dengan mereka. Jadi satu frekuensi dengan mereka, akhirnya kita dilihat seperti apa yang mereka inginkan. Sesuai sugesti dengan diri kita. Sugesti si manusia itu. Iya, sugesti. Jadi katakanlah dia takut seperti saya takut dengan kuntilanak, atau saya takut dengan wujud pocong, atau wujud genderuwo. Dia akan menampakkan seperti itu karena jin disugestikan oleh manusia itu sendiri, Bang ya. Betul. Makanya sangat penting sekali kita selalu berpikiran positif terhadap segala sesuatu masalah, katakanlah ya. Seperti kita datang ke seperti ini, niat saya baik, saya tidak ingin mau seperti dilihat seperti apa, tidak. Tapi minimal saya pengen melihat apakah ini benar memang perbuatan yang ada di sini, ataukah memang kecerobohan manusia itu tersendiri. Jadi balik lagi pada dasarnya sebenarnya yang ada di sini welcome. Mereka pun nggak terlalu seperti gimana, enggak. Mereka menerima, cuman tergantung dari kitanya. Niatnya. Niat manusia itu datang ke sini mau apa? Ya maunya kita datang ke sini dia akan tahu sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita datang ke sini dengan keinginan maaf yang kurang baik atau mau nyari gimana, mereka kan mudah-mudahan dengan izin Allah dia akan menghadirkan. Tapi karena niat saya baik ke sini, saya ingin bersilaturahmi pun karena hablum minallah dan hablum minan nas, ya kan, hubungan kita langsung dengan manusia, dengan Allah harus seimbang. Ada satu lagi hubungan kita dengan ghaibullah, ghaib yang diciptakan oleh Allah. Jadi semua ciptaan Allah, cuman ada bagiannya masing-masing untuk tugasnya masing-masing. Jadi pentingnya kita selalu berpikiran positif. Mudah-mudahan dimanapun tempat kita berada, ya, dimanapun kita berada, walaupun kata orang tempat yang sangat angker, insya Allah di saat kita berpikiran positif dan selalu memujikan nama Allah, mereka akan menjauh. Insya Allah ya, Bang ya. Insya Allah. Ya. Oke, baik teman-teman kunci gaib. Kita sudah sedikit membuka mitos yang ada di Danau Pengantin, yang mana sudah disampaikan secara lugas oleh Bang Denny di sini, baik secara kasat mata maupun secara nyata ya, Bang Denny ya. Jadi sampai di sini dulu Bang Denny. Ya. Jadi terima kasih Bang Denny untuk waktunya. Jadi kita akan jumpa lagi di waktu dan lain kesempatan untuk perjalanan menguak mitos satu tempat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, like juga dan komen teman-teman.